Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masih pada bab sabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-36 yang akan kita bacakan, yaitu wa'an Atha ibn Abi Rabah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala uriyaka imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qal hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li faqal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'ullah an alla atakashaf fada'alaha. Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepadanya. Atha bin Abi Rabah ini adalah salah seorang ulama tabi'in yang mana dahulunya adalah seorang budak yang berkulit hitam, berambut keriting dan berbibir tebal. Memang kalau dari sisi perawakan mungkin bisa dikatakan kurang tampan. Beliau dilahirkan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kala itu menjadi seorang budak dari seorang wanita yang bernama Habibah binti Maisarah bin Abi Huthaim. Tatkala sang tuan atau sang pemiliknya melihat kesungguhan dan keseriusan Atha yang kala itu masih menjadi seorang budak, karena melihat keseriusannya dalam menimba ilmu agama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Atha dibebaskan. Nah, kesempatan tersebut diambil dengan sebaik-baiknya bagi Atha untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan memanfaatkan waktu-waktu untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu agama, yang pada akhirnya beliau dikenal sebagai seorang yang alim. Bahkan dikatakan oleh para ulama, disebutkan dalam sebuah kisah, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma datang ke kota Mekah. Tatkala beliau datang ke kota Mekah, orang-orang pun kala itu, kaum muslimin kala itu langsung mengitari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Maka tatkala pertanyaan tersebut sampai kepada Ibnu Umar, beliau mengatakan, kalian mengumpulkan pertanyaan kepadaku, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini menunjukkan keilmuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Atha. Begitu pula pernah dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau datang, kemudian banyak orang yang datang kepada beliau, mengitari beliau dan mengajukan pertanyaan. Beliau juga mengatakan, ya ahla Makkah tajtami'una alayya wa indakum Atha. Wahai ahlu Makkah, penduduk Makkah, kalian datang kepadaku mengajukan pertanyaan-pertanyaan, padahal di tengah-tengah kalian ada ulama. Jadi ngapain kalian jauh-jauh datang banyak-banyak pertanyaan, kalian timbun, kemudian menunggu kedatanganku sampai tatkala aku datang baru kalian tanyakan, padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini diantara kemuliaan yang dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah. Dari hal ini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwa ilmu agama itu mengangkat derajat seorang hamba, terlepas status sosialnya bagaimana, baik dia dulunya seorang budak atau apapun itu status dalam kehidupan dunia. Namun tatkala dia memiliki ilmu agama, maka Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan ahli ilmu beberapa derajat. Faedah yang kedua, bahwa kemuliaan tidaklah Allah pandang dari harta, akan tapi kemuliaan hamba itu dilihat dari sisi ketakwaannya. Atha bin Abi Rabah dulu adalah seorang budak yang sebagaimana yang telah kita ketahui, seorang budak itu mungkin dipandang masyarakat sangat hina.
Sekarang saja sebagian orang memandang orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang meminta-minta di tengah-tengah jalan, ada sebagian orang yang memandangnya rendah, memandangnya hina. Budak kala itu jauh lebih rendah dibandingkan itu. Mereka masih memiliki kemerdekaan, kebebasan, sementara budak sama sekali tidak memilikinya. Bahkan diri mereka sendiri mereka tidak memiliki secara sempurna. Akan tetapi walaupun dulunya bekas budak, namun dengan keimanan, dengan ketakwaan, Allah Jalla wa'ala memandang atau mengangkat derajat seorang hamba. Baik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata kepada Atha, maukah aku perlihatkan seorang wanita dari penghuni surga? Maka Atha pun menjawab, iya. Kemudian ia berkata, wanita yang hitam ini, dia pernah mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata. Baik, dari sini kita ambil faidah bahwa apa yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kabar salah seorang wanita yang akan menjadi penduduk surga itu bukan berdasarkan atas perkiraan beliau saja. Dalam arti beliau tidak berani mengatakan ini penduduk surga, itu penduduk surga, melainkan hal tersebut disebabkan karena mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya ini bantahan kepada orang-orang yang sangat mudah mengumbar-umbar mengatakan bahwa fulan ahli surga, fulan ahli surga, padahal tidak ada jaminan atau bukan kabar dari Nabi SAW bahwasanya dia termasuk dari ahli surga. Ini sangat pemandangan yang sangat disayangkan tatkala ada sebagian yang berani mengatakan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berani mengatakan demikian bukan atas dasar perkiraan belaka, akan tapi memang betul-betul hal tersebut disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi kisahnya wanita ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullahu li. Kata wanita ini, sesungguhnya aku sering kejang-kejang dan auratku terbuka, maka tolong berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untukku. Jadi wanita ini di antara kebiasaan yang sering kali dialami adalah suka kejang-kejang. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan meminta doa agar apa yang dialaminya tersebut sembuh, hilang. Terlebih lagi disebabkan karena penyakit itu seringkali auratnya tersingkap, terbuka. Baik, kata sor secara bahasa memang artinya kejang-kejang. Akan tapi kondisi kejang-kejang yang dialami manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama memang disebabkan karena penyakit seperti epilepsi. Namun sebab yang kedua, orang yang kejang-kejang ini bisa disebabkan karena kesurupan, kemasukan jin. Ada jin yang memasuki ke dalam tubuh manusia. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah kesurupan. Jadi wanita ini datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa dia kesurupan jin, yang pada akhirnya menyebabkan dirinya pakaiannya atau tubuhnya tersingkap. Pakaiannya tersingkap yang akhirnya bagian auratnya terlihat oleh orang-orang. Dari hadis ini ikhwatal iman dapat kita ketahui bahwasanya kejadian kesurupan itu merupakan kejadian yang nyata yang telah ditetapkan di dalam agama Islam, bukan hanya sekedar pura-pura atau mungkin karena kondisi-kondisi tertentu. Karena ada sebagian orang yang tidak meyakini dan mempercayai akan adanya kesurupan seseorang yang kemasukan jin. Ada sebagian yang tidak meyakininya, hanya sekedar menganggap itu bagian dari penyakit psikologis atau bagaimana itu. Padahal di dalam Islam ini sesuatu yang telah ditetapkan. Terdapat dalil dari Al-Quran dan hadis yang menggambarkan keberadaan adanya penyakit kesurupan jin. Seperti Allah Ta'ala menceritakan keadaan pemakan riba tatkala dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang yang makan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu halal sebagaimana dengan riba. Jadi kondisi orang-orang yang makan harta riba dan mengatakan kehalalannya, naudzubillah, kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang sedang kerasukan jin. Nah, dari ayat ini dapat kita fahami bahwasanya telah ditetapkan ada orang yang bisa kemasukan jin atau kerasukan
jin. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hadhil ayah dalilun ala fasadi inkari man ankara as-sara min jihatil jin wa za'ama annahu min fi'li at-taba'i wa anna syaitan la yasluk fil insan wa la yakunu minhu mas. Kata beliau, ayat ini dalil tidak benarnya pengingkaran orang terhadap fenomena kesurupan karena kerasukan jin. Mereka menganggap bahwa itu hanya murni penyakit badan, sedangkan syaitan tidak bisa mengalir di dalam tubuh manusia yang tidak merasuk ke dalam tubuhnya. Sehingga dalil ini membantah akan keyakinan tersebut. Ini dalil pertama dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kesurupan jin itu memang betul-betul ada. Kemudian dalil yang lain disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah berdoa. Dan di antara doa Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, beliau berdoa, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Kata beliau, doa beliau, aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan syaitan yang merasuki badanku ketika mendekati kematian. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kesurupan itu memang ada, memang nyata, bukan hanya sekedar khayalan atau kedustaan. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Ahmad, yaitu putra daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, pernah ditanya, inna qauman yaz'umuna annal jin la yadkhulu fi badanil insi. Seseorang atau sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke badan manusia. Maka Imam Ahmad menjawab, ya bunai yakdzibun huwa dha yatakallamu ala lisani. Wahai anakku, mereka itu berdusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang-orang yang dirasuki. Jadi orang yang dirasuki kemudian berbicara mengeluarkan suara, pada dasarnya orang tersebut tidaklah berbicara, namun yang berbicara adalah jin itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kerasukan jin memang kejadian yang betul-betul nyata. Mengomentari akan hal tersebut, mengomentari perkataan di atas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadzal ladzi qalahu amrun masyhurun fa innahu yasra'u ar-rajul fayatakallamu bilisanin la ya'rifu ma'nah wa yudrabu ala badanihi darban 'aziman law duriba bihi jamal la athara bihi atharan 'azima wal masruq ma'a hadza la yahissuhu bid-darbi wala bil kalami alladhi yaquluhu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah masalah yang terkenal di masyarakat. Memang betul-betul seringkali ditemui. Orang yang kerasukan berbicara dengan bahasa yang tidak difahami maknanya. Bahkan kalau seandainya ada orang Indonesia kerasukan jin Amerika, dia bisa berbahasa Inggris mungkin. Atau jin Cina, mungkin dia bisa berbahasa Mandarin. Atau mengeluarkan bahasa-bahasa yang dia sendiri tidak memahaminya. Terkadang pula, orang yang kerasukan jin pada akhirnya memukul dirinya dengan pukulan yang sangat keras. Atau mungkin dirinya dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Bahkan pukulan tersebut kalau seandainya diberikan kepada jamal, unta, itu bisa memberikan pengaruh yang sangat buruk. Akan tetapi orang yang kerasukan jin, dia tidak merasakan apapun. Inilah penjelasan-penjelasan dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya kerasukan jin itu memang betul-betul benar adanya. Nah, kemudian Syekhul Islam melanjutkan atau menjelaskan 3 sebab kesurupan jin. Ini betul-betul harus kita perhatikan agar jangan sampai di antara kita, di antara keluarga kita kerasukan jin. Sebab-sebab kesurupan jin, kata beliau, taratan yakunul jinniyu yuhibbul masru' liyatamatta' bihi wa hadha sur' yakunu arfaq min ghairihi wa ashal. Terkadang karena sebab kesurupan itu karena seorang jin menyukai orang yang kesurupan. Ya, agar dia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Maka hati-hati yang punya atau merasa memiliki wajah tampan, memiliki tubuh yang bagus nih, hati-hati. Ketika masuk WC lupa baca doa, di situ ada jin-jin perempuan yang bisa naksir. Karena terjadi beberapa kisah yang saya dengar, ada seorang laki-laki itu setiap malamnya junub. Ya, seakan-akan dia bermimpi melakukan hubungan suami istri dan seakan-akan betul-betul melakukannya. Di pagi hari seringkali dia temukan junub setiap harinya. Setelah dilakukan ruqyah, ternyata betul ada jin perempuan yang menyukainya.
Ini diantara sebab yang pertama. Maka dari itu kita diajarkan setiap masuk WC, karena WC itu adalah tempat jin, tempat kesukaan jin, sebagaimana dikabarkan kepada kita. Ya, kalau kita masuk WC, kita diperintahkan untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dalam kondisi kita mandi atau buang air besar, buang air kecil, bisa jadi kita tidak dalam kondisi menggunakan pakaian. Bahaya kalau seandainya ada jin yang naksir, kerasukan, dan tentunya hal ini tidak kita inginkan. Ini sebab yang pertama, yaitu munculnya rasa cinta dan rasa suka jin kepada manusia. Yang kedua, ini terkadang terjadi kerasukan jin disebabkan karena manusia mengganggu jin. Misal, tatkala dia buang air kecil di tempat-tempat tinggal jin, atau tatkala dia menyiram air panas. Ini kepada teman-teman dari dapur, kalau buang air panas hati-hati. Kalau misalkan di situ ada lubang-lubang yang berada di tanah atau tempat-tempat semisalnya, maka berhati-hati tatkala membuangnya. Ini bisa jadi tempat-tempat jin yang menyebabkan mereka terganggu. Yang menyebabkan mereka terganggu. Dan kesurupan jenis yang kedua ini lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan yang pertama. Kalau pertama tadi sebabkan karena rasa suka, masih mudah untuk diobati. Namun kalau kesurupan karena mereka merasa terganggu, ini lebih sulit. Ya, ini lebih sulit. Maka kita perlu berhati-hati tatkala kita buang air kecil atau menyiram air panas. Ini bisa jadi penyebab mengganggu kehidupan jin. Ya, mengganggu kehidupan jin. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fi juhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Qatadah bertanya, mengapa kencing di lubang dilarang? Maka beliau mengatakan, innaha masakinul jin. Karena itu merupakan tempat-tempat jin. Maka buanglah air kencing pada tempatnya, bukan di lubang-lubang tertentu. Apalagi dalam kondisi safar, maka lebih baik berhati-hati. Maka dari itu para ulama sebagian menganjurkan tatkala kita buang air panas, ya, hendaknya mengucapkan basmalah. Memang pada dasarnya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barrak rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang hal tersebut. Apakah memang ada anjurannya ketika menyiram atau membuang air panas harus membaca bismillah dan semisalnya? Maka jawabannya tidak ada. Kata beliau, la azkur annahu waradan nadbu fi tasmiyati fi khusus ma dzukir. Jadi tidak ada ditemukan dalam dalil yang menunjukkan adanya anjuran secara khusus ketika buang air panas harus membaca bismillah. Lakin dzikruka lillah minal asbabil lati dallatin nusus annahu yaturdu syayatin wa yamna'u min syarrihim. Tapi tatkala kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, itu di antara sebab yang mana dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa mengucapkan bismillah itu di antara sebab kita mengusir syaitan dan menghalangi keburukan-keburukan mereka. Jadi tatkala kita membuang air panas, kita baca itu, namun bukan berarti kita yakini adanya anjuran, adanya keutamaan. Hanya saja kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya balas dendam dari jin tatkala di antara anggota keluarganya ada yang mati disebabkan karena air panas yang kita buang. Maka Syekhul Islam kemudian beliau melanjutkan, atau Syekh Abdurrahman Al-Barrak melanjutkan, fa'arju anna ma yaf'aluhu an-nas fi mithli hadhihi al-ahwal allati usyira ilaiha fi as-su'al arju annahu hasan lianna sabbal ma al-har wa la siyama fi ba'd al-mawadhi' allati yumkin an takuna maskan lil jin yukhsha an yakuna lahu atharun intiqamiyun fa idza dzakara al insan ismallah faqala bismillah kana dzalika sababan fi tardi ma yakhsha min syarri syayatin. Saya berharap, kata beliau, apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan membaca bismillah ketika membuang air panas sebagaimana yang ditanyakan dalam permasalahan tadi, saya berharap ini termasuk perbuatan baik. Karena membuang air panas, terlebih lagi di tempat-tempat yang memungkinkan di situ adalah tempat jin, dikhawatirkan akan menyebabkan balas dendam. Jika seorang membaca bismillah, ini adalah sebab
ya, menjauhkan dari kekhawatiran akan dampak kejahatan setan. Baik, ini sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua adalah karena adanya gangguan yang ditimbulkan dari manusia terhadap jin. Apalagi sebagian anggota keluarganya ada yang meninggal. Sebagian anggota keluarganya ada meninggal, itu akan muncul rasa ingin balas dendam kepada manusia yang yang mengganggu anggota keluarganya. Seperti kisah-kisah yang sering kali saya dengar dari teman-teman yang sering meruqyah atau pernah meruqyah, ada ditemukan kejadian demikian. Ada ditemukan kejadian demikian. Ada jin yang merasuki seseorang yang mana jin tersebut setelah ada negosiasi, diskusi, diruqyah, dia tetap bertahan. Ya, setelah ditanya, ternyata salah satu anggota keluarganya atau anaknya mati disebabkan karena gangguan yang dilakukan oleh manusia yang kesurupan tersebut. Ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga adalah karena jin main-main. Jin sebagaimana dikatakan, ada jin yang beriman, yang saleh, yang baik, ada juga jin yang ahli maksiat. Jin yang suka mengganggu sebagaimana manusia ada yang mukmin, namun ada juga yang suka yang mengganggu, sama halnya dengan jin. Mungkin di antara sebagian jin ada yang suka main-main mengganggu, ya, yang pada akhirnya dia juga mengganggu manusia, akhirnya masuk. Di antara kisah yang cukup menarik yang pernah diceritakan kepada saya tentang kasus kesurupan jin, ada jin yang suka kebersihan. Jin kala itu jin perempuan di sebuah pesantren. Kamarnya sangat kotor. Akhirnya dia merasuk ke salah seorang santri, ya, dan pada saat itu dia berpesan, mengatakan bahwasanya kamar ini kotor, tolong dibersihkan. Setelah itu keluar. Ini memang betul-betul terjadi, ya. Ini ikhwatal iman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tatkala kita sudah sadar, menyadari bahwasanya kesurupan jin memang betul-betul ada, maka kita harus harus memiliki langkah-langkah agar terhindar dari yang namanya kesurupan jin. Maka ikhwatal iman, pengobatan terhadap kesurupan jin bisa kita lakukan dengan dua tahapan. Yang pertama dengan pencegahan, ya, dengan pencegahan, yaitu dengan menjaga, memelihara semua kewajiban Allah Jalla wa'ala yang diwajibkan kepada kita, sholat 5 waktu, ya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentengi diri dengan zikir, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ini langkah yang pertama, yaitu pencegahan. Dan insya Allah dengan itu semua kita akan senantiasa terjaga. Kemudian pula dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar dari segala macam keburukan, ya. Kemudian yang kedua adalah pengobatan kesurupan. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengobatan. Kalau memang betul-betul terjadi, maka pada saat itu dilakukanlah pengobatan. Dengan cara apa? Dengan meruqyah, bacaan-bacaan Al-Quran. Secara khusus bisa dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan membaca surat 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau dengan membaca ayat-ayat yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pada umumnya merupakan syifa, penyembuh bagi penyakit hati, apalagi penyakit yang lainnya. Dan tatkala melakukan pengobatan ini, ya, yang diperlukan dua hal. Yang pertama, orang kerjasama dari pihak yang kesurupan. Dalam arti orang yang diobati, yang kesurupan, dia betul-betul harus memiliki kekuatan dalam dirinya, kekuatan iman, kekuatan takwa, harus yakin dengan apa yang Allah syariatkan. Bukan berarti dia hanya sekedar menjadi pasien yang pasrah begitu saja tanpa ada perlawanan dalam dirinya. Dan saya rasa dalam kehidupan kesehatan saja, di dunia kesehatan, orang yang ingin sembuh harus ada perlawanan. Saya ingin sehat, saya ingin sembuh. Maka sama halnya dalam masalah ini. Jadi dulu ada di pesantren yang pernah anak belajar di sana, ada salah seorang santri yang kesurupan, diruqyah. Alhamdulillah jinnya keluar. Tapi setelah itu dia seakan-akan tidak memiliki benteng yang kuat, yang pada akhirnya jinnya masuk lagi. Dan sangat mudah bagi jin untuk masuk lagi tatkala seseorang sudah pernah dirasuki jin. Yang seharusnya orang yang sudah kesurupan jin berhasil dikeluarkan, dia harus membentengi diri, mungkin benteng yang lebih kuat. Tidak boleh betul-betul lalai.
Yang dikhawatirkan itu akan ada peluang dan kesempatan jin untuk masuk kembali. Jadi ini harus ada kerjasama antara pihak yang kesurupan dengan orang yang mengobati. Nah, kemudian yang kedua, orang yang senantiasa berusaha untuk mengobati pun senantiasa harus ikhlas, kemudian yakin dengan ayat-ayat yang dia bacakan. Kuncinya di situ. Ya. Kuncinya di situ. Tatkala kita melewati tempat-tempat yang dikatakan angker, banyak jinnya, banyak hantunya, banyak setannya, kita baca ayat atau hadis atau doa-doa yang mana memang keutamaannya bisa mengusir jin, tapi kalau tidak yakin maka percuma. Maka orang-orang yang membaca ayat-ayat ruqyah maka dia harus yakin bahwasanya Allah Jalla wa Ala yang maha mampu untuk menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Baik, maka faedah ini dapat kita ambil. Faedah yang dapat kita ambil bahwa kesurupan jin itu memang benar adanya, dan untuk menghindari itu kita harus memiliki langkah. Yang pertama, langkah pencegahan itu yang paling utama, ya. Di setiap hari kita, di setiap waktu kita banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun jika di antara hamba ada yang kesurupan, maka dilakukanlah langkah yang kedua yaitu langkah pengobatan. Tatkala wanita ini datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kejadian tersebut, Nabi SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Kalau engkau hendak, engkau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, maka akan sembuh dari penyakit tersebut. Dan inilah inti pendalilan, bahwa musibah apapun yang datang, kesurupan termasuk bagian daripada musibah yang mengenai seorang hamba. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu hukuman. Tatkala dia termasuk orang-orang yang beriman, maka itu adalah sebuah ujian. Kalau seandainya dia sabar atas ujian tersebut, walakil jannah, maka bagimu adalah surga. Dan inilah inti daripada pendalilan bahwa keutamaan bersabar tidak ada balasan yang tepat bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian, melainkan surga Allah Jalla wa Ala. Mendengar perucapan Nabi SAW tersebut, maka wanita tersebut memilih sabar. Ana asbir, saya lebih baik sabar. Kehidupan dunia hanya sementara. Saya bisa sembuh, namun masih ada PR-PR yang lain yang harus saya lakukan. Namun tatkala saya bisa sabar dalam menghadapi segala macam ujian, di situ ada janji Allah Jalla wa Ala, tidak ada balasan baginya melainkan surga. Akan tapi karena wanita ini adalah wanita yang beriman, wanita yang memiliki rasa malu, tatkala dia sadar kalau sedang kesurupan itu akan tersingkap auratnya, maka dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya kesurupan lagi, maka harapannya jangan sampai auratnya tersingkap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, kalau seandainya dia kesurupan lagi, auratnya jangan sampai tersingkap. Dari potongan hadis yang terakhir ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, dua diantaranya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman yang mendapatkan surga yang Allah janjikan, maka dia akan senantiasa tegar dalam menghadapi segala macam ujian. Bahkan bisa jadi seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia akan bersyukur tatkala dia betul-betul sadar balasan yang Allah berikan itu jauh lebih besar dibandingkan rasa sedih, rasa sakit yang ia dapatkan di balik segala macam ujian. Yang kedua, ikhwatal iman, boleh tidak berobat. Ketika kita mendapatkan penyakit, seorang hamba mendapatkan penyakit, seseorang boleh untuk tidak berobat. Dalam arti dia bersabar atas penyakit tersebut. Jika penyakit tersebut tidak berpengaruh terhadap keselamatan ibadahnya, atau tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Kalau seandainya tidak mempengaruhi ibadahnya dan tidak ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, bahkan dikatakan dianjurkan untuk tidak berobat dan bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Misalkan penyakit, dia bersabar dengan penyakit tersebut selama tidak mengganggu ibadahnya dan tidak ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, dia bersabar, maka baginya surga. Kalau ingin berobat tidak mengapa. Tapi kalau dia sabar dengan syarat-syarat tadi, maka itu lebih baik baginya karena balasan baginya adalah surga. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.